Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Azizah dengan NIM 0553339962 dari Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 atau praktikum 2 jaringan komputer, yaitu pembuatan kelompok perintah dasar operasi direktori dan layar. Langkah pertama, kita buka cari CMD atau command prompt. Di sini kita akan mengerjakan 20 perintah sesuai pada soal praktikum 2, yaitu pada tugas, yaitu ada CCD, CLS slash tanda tanya, dir slash ipconfig, ipconfig slash all, ipconfig slash release, ipconfig rename, ipconfig slash display DNS, dan seterusnya sampai net. Dan di sini kita akan mengerjakan fungsi-fungsi dari perintah-perintah atau dari operasi direktori ini di CMD atau command prompt. Pertama-tama kita ketikkan cd. Cd ini adalah perintah yang di change directory yang digunakan untuk berpindah-pindah antar directory atau folder dalam sistem komputer. Selanjutnya kita klik CLS. CLS ini apa? CLS ini merupakan singkatan dari clear screen. Perintah yang ini digunakan untuk membersihkan atau menghapus semua riwayat teks yang menumpuk di layar monitor CMD agar kembali bersih. Nah, coba kita ketikkan lagi. Coba kita simulasi praktik cd slash ini untuk langsung menuju direktori utama atau root reverse C. Dan kita ketik kembali CLS untuk membersihkan atau clear screen. Selanjutnya kita ke CLS slash. CLS slash ini, perintah ini digunakan untuk menampilkan berkas bentuk help files khususnya untuk perintah CLS. Berkas bantuan dasar ini menginformasi fungsi utama CLS dalam membersihkan layar. Selanjutnya kita ketik dir, kita tuliskan sintak dir slash tanda tanya. Tanda tanya ini, penjelasan tanda ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan help file tadi yang sangat mendalam terkait perintah dir directory. Berkas bantuan ini memutar daftar parameter atribut yang bisa disandingkan saat hendak melihat daftar isi folder. Ini perintah help-nya tadi. Ini keterangannya. Selanjutnya ipconfig ini perintah dasar menampilkan ringkasan informasi adapter jaringan seperti elemen IP atau elemen IP address, subnet mask, netmask, dan default gateway. Jadi kita lihat di sini ipconfig ini IP addressnya yaitu 192.168.243.195, subnet masknya 225.255.255. Itu otomatis default gateway-nya 192.168.243.201. Selanjutnya kita sebutkan sintak ipconfig slash all. ipconfig slash all ini menampilkan data konfirmasi jaringan yang jauh lebih lengkap dibandingkan perintah default. Terdapat informasi tambahan seperti hostname, MAC address atau alamat fisik, status DHCP, serta konfigurasi DNS dan Win server. Coba kita lihat. Ini hostname-nya itu nama saya, Niken. Nah, DHCP enable-nya yes. DNS servernya ini, DHCP servernya ini, default gateway-nya ini, max address-nya tadi, address. Selanjutnya kita ke langkah selanjutnya setelah ipconfig all. Selanjutnya kita ketik ipconfig slash tanda tanya. ipconfig slash tanda tanya ini penjelasan materinya berfungsi sebagai kamus bantuan yang memberikan panduan penggunaan lengkap beserta contoh-contoh parameter lanjutan dari utilitas ipconfig. Ini kita ketik ipconfig-nya all display messenger. Dan ini adalah tadi kegunaannya itu sesuai dengan penjelasannya tadi, yaitu kamus bantuan. Kalau terjadi masalah nanti di ipconfig-nya kita ketikkan ini. Selanjutnya kita ke ipconfig slash ipconfig release ini digunakan untuk melepaskan atau mengosongkan seluruh pengaturan IP address yang didapat dari server DHCP. Jadi otomatisnya begitu dijalankan, konfirmasi IP komputer akan kosong dan koneksi jaringan akan dinonaktifkan sementara. Dan terbukti karena ini dikosongkan dari DHCP-nya, jaringan dari DHCP-nya, dan ini akan dimatikan sementara. Tuh, tadi jaringan kita mati sementara. Sekarang sudah kembali lagi.
Selanjutnya, langkah selanjutnya itu IP config slash renew. Nah, IP config renew ini menugaskan adapter jaringan untuk meminta atau menetapkan alamat IP baru dari server DHCP server, nantinya yang bisa berjalan pada komputer klien dengan konfigurasi jaringan dinamis atau DHCP. Jadi tadi kan jaringan DHCP sudah dihapus, jadi kita menggunakan IP config renew ini untuk meminta atau menetapkan alamat IP baru dari DHCP server tadi. Dan ini alamat IP barunya 192.168.195. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu IP config slash display DNS. Klik IP display DNS ini digunakan untuk menampilkan rekaman nama domain beserta alamat IP terkait DNS change yang sempat tersimpan secara lokal di komputer, termasuk koneksi localhost. Ini ya. Time to live 4 data lagi. Sekali ya. Ternyata IP Hasan tersimpan. Ini dia tadi. IP config display tadi ya. Config display dari sini, unit name. WhatsApp, ada WhatsApp tadi yang tersimpan di termasuk koneksi localhost. Ini menampilkan rekaman nama domain serta alamat terkait. sms.com itu termasuk situs yang kita buka. Atau trip learning, THID, ini ya. Terbuka kalau saya di sini rekamannya cek bagaimana sampai HDD membuat tracking. Selanjutnya display DNS tadi, selanjutnya kita konfigurasinya yaitu IP config slash push DNS. IP config ini berfungsi untuk memastikan, mengosongkan atau mereset seluruh konten DNS change lokal di komputer Anda saat berguna ketika terjadi error pemanggilan web akibat IP eksternal pada domain tersebut. Jadi itu akan muncul informasi seperti itu sesuai dengan aplikasinya. Selanjutnya kita cek IP config slash register DNS. Klik enter. API register DNS ini digunakan untuk melakukan request sewa DHCP yang dapat kembali DHCP domain atau IP Anda secara langsung ke server application. Kelompok informasi jaringan berlanjut. Sekarang kita lanjut ke ping. Pingnya apa? Pingnya uji koneksi antar komputer yang menggunakan paket pesan ICMP atau Internal Control Message Protocol. Kita memiliki verifikasi antar ping, uji localhost, ping loopback atau ping 001 yang akan kita klik enter. Nah, ini IP yang kita gunakan tadi. Localhost ping, loopback, ping, atau ping sudah digunakan untuk melakukan uji paket dasar, uji balasan. Kita ping dulu, kita ping alamat IP Google, ping google.com. Nanti kita titipannya sehingga kualitasnya bagus. Di ping ini itu digunakan untuk melihat apakah bersama koneksi internet dari alamat IP-nya Google dan titiknya. Kita ping kompas.com. Oke, selanjutnya kita ke langkah selanjutnya yaitu netstart. Menentukan statistik koneksi jaringan yang aktif dari dan komputer Anda, mencakup jenis komputer, TCP atau UDP, localhost, lokal address, nama asing, VPN address, serta status seperti streaming, termasuk streaming, opsi ini juga pakai data keluar. Ini status VPN address itu tadi, alamat asing dan lokal address ini atau TCP atau UDP, dan serta statusnya seperti streaming address, stable bisa ini statusnya. Ini VPN addressnya atau asingnya, lokal address, alamat lokal sama alamat asing. Selanjutnya kita cek tracer ini atau tracer route digunakan untuk melacak jalur atau router jarak data menuju tujuan. Aplikasi ini melakukan daftar interface router atau host yang dilewati, nilai latensi serta dapat mendeteksi di titik mana jalur yang terputus ditandai tanda bintang atau question out. Selanjutnya nanti kita coba simulasi prakteknya yaitu tracer www titik Microsoft titik melihat berapa data slot yang Anda yang bisa masuk. Kita tunggu berapa lompatan router yang dilalui paket kita hingga sampai ke server Microsoft. Ini tadi tanda terputus. Jadi saya dapat mendeteksi titik mana jaringan terputus dengan tanda bintang ini request out. Jadi titik mana jaringan kita terputus.
lompatan yang dilalui pakai ini hingga sampai ketemu sosok itu ada 8. Ini tadi pakai kursinya ada. Selanjutnya kita ke part ping. Part ping ini perintah hibridai menggabungkan kemampuan ping dan FreeCAD. Part ping bekerja mengukur tingkat latensi jaringan network. Latensi sekaligus menghitung presentasi kehilangan paket data, network loss, dan setiap hop router secara spesifik. Ini. Dan kita coba simulasi prakteknya, kita ketik part ping google.com. Terus kita ketik post ini memerlukan waktu beberapa menit karena komputer akan mengumpulkan statistik paket dari tiap hop. Begitu. Selanjutnya kita ke NS lookup ini alat diagnostik seperti NS yang menyimpan nama domain, key alamat IP-nya atau sebaliknya berguna untuk mengecek apakah server di NS yang menggunakan mampu menerjemahkan nama domain yang valid. Simulasi praktiknya kita ketik NS lookup. Terus kita ketik .ac .id untuk mencari tahu alamat IP server. Universitas terbuka. Adresnya 192.104.209 128. Yang address ini berada di pasti 192. Yang penting akan isi domain. Selanjutnya setelah hal itu kita ke Nexhub adalah utilitas network cell yang canggih untuk memantau atau mengubah kombinasi jaringan secara statis maupun dinamis IP address, gateway DNS, firewall, dan lain-lain langsung dari CLI. Simulasi praktiknya dengan konfigurasi interface ketik, interface issue code. Untuk melihat konfigurasi interface-nya, ketik interface IP config. Selanjutnya mengubah IP menjadi dinamis di HTTP. Ketik Nexhub interface IP set address name dengan IP slot di HTTP. Percuma. Nexhub interface IP set address name sama dengan Wi-Fi sama dengan DHCP. Enter. Route ini digunakan untuk memanipulasi menambah route address, menghapus route delete, atau melihat tabel routing tabel pada sistem komputer host. Tabel routing atau bagaimana pakai data akan gitu yang sesuai. Simulasi prakteknya kita ketik route print template address persatu prefix namanya. Template bisa. Nanti kita ketik penjelasan dari perintah komprehensif untuk mengelola akun pengguna atau simulasi waktu serta menganalisis kerja komputer pada jaringan lokal LAN. NetView menit komputer aktif lain. NetView mengingat komputer lain dalam jaringan besar. NetView ini mengingat komputer aktif yang terhubung dengan jaringan. Karena saya menggunakan satu komputer dan satu jaringan saja, dan tidak berbagi dengan komputer lainnya. Selanjutnya ke NetUser ini untuk lain berbeda sama pengguna. Karena saya menggunakan satu komputer dan ini hanya satu perangkat saja dan tidak berbagi dengan perangkat yang lain, dan saya menggunakan satu jaringan untuk saya sendiri. Jadi tidak ada pengguna opsi lainnya di komputer karena saya tidak berbagi jaringan. Selanjutnya kita coba netstop. NetUser. Tidak ada karena tidak ada penamat yang terdaftar pada proxy bus saya. Netstop. Server mau addressnya ini. Berikut langkah-langkah konfigurasi atau praktikum jaringan komputer tipe 2. Kalau ada kesalahan dan kurang sempurna, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.